Saya itu di Riau adalah profesor kedua setelah Mukhtar Lutfi. Kalau 5 bulan selanjutnya sudah datang. Iya. Ada sisa uang, baru saya makan. Itulah makanan yang Bagaimana ini caranya? Tidak ada dosen. Saya pergi ke ITB. Kebetulan rektornya teman saya. Jadi saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Jumpa lagi kita dalam program yang selalu bercerita tentang mimpi-mimpi yang sudah terwujud atau bahkan sesuatu hal yang mungkin tidak pernah ada dalam mimpi, tapi sudah menjadi sebuah kenyataan yang tentu saja menjadi inspirasi bagi kita semua, yaitu dalam program Bukan Mimpi. Nah, pemirsa, saat ini kita bersama seorang figur. Kalau di Riau ini pasti sudah kenal dengan beliau, apalagi kita berada di Kampar nih, di Kota Bangkinang. Nah, dia sendiri kiprahnya sudah tidak main-main ini, sudah nasional bahkan internasional ini sosoknya saat ini. Nah, dia adalah Bapak Profesor Dr. Haji Amir Lutfi. Kita langsung saja nih sama Pak Dokter nih. Assalamualaikum Pak Dokter. Pak Profesor ya, Pak Profesor ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kita sama nih, sama-sama putih. Oh, iya, ada kesamaannya. Ada sama. Saya di jenggot, Pak Prof di kumis ya. Kayaknya nggak jauh beda umur kita ini kayaknya. Saya jauh lebih tua. Iyalah, nggak mungkin sama. Seangkatan bapak saya mungkin ya kan. Betul. Tahun berapa lagi Pak? Saya lahir tahun 1945. 45. 1945. 18 Desember 1945. Ya. Baru berapa bulan Indonesia merdeka itu. Betul. Prof ya. Jadi waktu Indonesia merdeka, kata ibu saya ya. Iya. Jadi tepatnya menjelang Indonesia merdeka itu orang-orang Belanda di daerah Bangkinang dan sekitarnya ini ditawan oleh Jepang di Salo. Iya. Ada campnya di situ. Campnya di sana. Jadi ibu saya mengatakan kepada saya, waktu itu kita ini susah katanya. Iya. Pakaian susah. Jadi oleh sebab itu penduduk di sekitar Salo itu termasuk kampung saya di kampung pulau di seberang Salo itu datang ke camp itu untuk menjual produk-produk yang diperlukan oleh orang Belanda itu. Antara lain telur, ya. Nah, jadi ibu saya termasuk itu. Jadi katanya waktu itu kamu tuh sedang dalam rahim. Itu katanya. Iya. Makanya itu saya lahir itu pada akhir tahun Desember. Pantesan saya lihat ada perawakan buling sedikit gitu. Iya. Hidung mancung putih tinggi kan. Ada juga yang mengatakan saya ini orang seperti orang bule, tapi ada Belanda. banyak pula yang mengatakan ini orang Chinese. Ya, matanya Chinese gitu. Chinese. Berarti Belanda kalau di kolaborasikan sama Chinese, inilah Bapak Profesor Dokter. Ya, betul. Jadi waktu saya tahun berapa itu ya? Akhir tahun 80-an. Iya. Saya ke Brussel. Jadi waktu itu saya mau makan siang di sebuah restoran. Iya. Jadi waktu saya masuk, pelayannya itu menyapa saya, "Arigato." Oh, Jepang. Jadi kiranya saya orang Jepang. Nah, gitu. Jadi
tanpa pikir panjang saya jawab arigato. Jangan-jangan ibunya Pak Prof ini wajahnya rada-rada Jepang gitu? Iya, bapak saya yang Pak. betul. Makanya mungkin mudah masuk ke camp itu. Iya, ini ibu saya juga iya. anunya kuning. Ini orang kita dia nggak apa-apa nih, masuk aja nih, ya. Iya. Apa? Mengantar kebutuhan ini kan? Iya. Tapi itu kan dagang lah namanya. Iya, untuk menutupi kebutuhan ya, karena waktu itu masa susah, masa sulit ya. Jadi berarti orang tua dari Pak Prof ini memang dari dulunya suka berdagang juga? Oh tidak, tidak. Itu kebetulan dia mendengar dari orang-orang sekitar gitu ya, bahwa tahunan Belanda itu memerlukan itu makanan-makanan dari kampung. Jadi banyak orang Belanda, bukan dia saja. Jadi untuk mencari, untuk memberi, ya mencari tukarannya itu bahan pakaian. Iya. Jadi itu karena kita susah waktu itu kan. Jadi pakaian susah. Berarti sudah punya dasar kemampuan untuk melihat peluang bisnis begitu ya? Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Jadi orang tua saya itu termasuk juga orang tua saya. Saya bertanya seperti itu karena gini Pak Prof, saya lihat ini lahan yang Pak Prof punya ini sangat luas gitu. Dan di sini apa namanya bermacam-macam usaha yang Pak Prof lakukan di sini. Berarti kan itu Pak Prof punya kemampuan untuk melihat peluang usaha atau bisnis, gitu kan? Jadi secara kenapa saya tadi bertanya begitu? Saya menangkap tadi Pak Prof bercerita tentang tadi ibu Pak Prof yang mengambil peluang saat memang tadi tahunan Jepang tadi Belanda tadi yang membutuhkan kebutuhan tadi ini peluang bisnis. Apakah memang di Pak Prof sendiri punya apa namanya jiwa entrepreneur daripada diri? Begini, saya ini keluarga saya itu keluarga pedagang. Iya. Rata-rata itu keluarga saya itu yang laki-laki ya, itu pedagang. Iya. Termasuk bapak saya. Dan katanya kami ini dari segi bapak saya itu, ini berasal dari Pangkalan Kota Baru. Pangkalan Kota Baru yang di 50 kota. 50 yang kota. dikenal itu orang pedagang. Ya gitu. Nah, jadi oleh sebab itu keluarga saya itu rata-rata itu pedagang. Iya. Termasuk orang tua saya. Iya. Dan saya pun waktu masih di SD, saya sudah diajak pedagang. Sudah diajak itu bagaimana ke pasar-pasar itu ya untuk berdagang. Jadi dari situlah barangkali ya tumbuh itu jiwa entrepreneurship saya. Iya. Ya, begitu. Nah, lantas kenapa bisa saat ini kita melihat sosok Pak Prof ini sebagai seorang pendidik? Ini seorang yang punya jiwa entrepreneur, kemudian terjun ke dunia pendidikan. Nah, bisa cerita nih gimana nih, Prof? Begini. Jadi saya memang dari mudanya itu sudah mulai jadi guru saya. Jadi kira-kira setingkat itu sekolah menengah atas tahun pertama itu saya sudah mulai mengajar. SMP sudah mengajar? SMA kira-kira. SMA gitu ya? SMA, kelas 1 SMA kira-kira ya. Sudah mengajar? Sudah mulai mengajar ya di Ibtidaiyah di kampung saya. Nah, jadi kemudian setelah saya tamat itu baru saya berhenti mengajar, saya ke Jogja. Kuliah? Baru kuliah. Baru itu berhenti mengajar di kampung itu. Kemudian saya juga bercita-cita untuk menjadi
guru, menjadi dosen. Nah, kemudian ini tidak mudah karena bapak saya sebetulnya ingin saya ini sebagai pedagang. Begitu ya? Betul. Jadi waktu saya masih sekolah menengah, bahkan dari tingkat SMP, itu saya sudah diajar itu belajar menjahit. Menjahit? Menjahit. Jadi disuruhnya saya kepada tukang jahit, ajar anak saya ini bagaimana menjahit. Iya. Membuat pakaian, celana, baju. Sempat belajar? Semua belajar. Dan saya bisa, sampai bisa saya bikin celana, bikin baju. Waduh. Itu. Ya. Sekarang masih bisa? Oh, sekarang enggak lagi. Sayang sekali. Tidak menekuni itu lagi. Iya. Namun saya itu hanya sekadar menuruti keinginan ayah saya. Tapi saya tetap bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan. Ya. Saya ini orang UIN sebetulnya ini. Iya, saya melihat di sini jabatan Pak Prof ini Ketua Dewan Guru Besar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim ya, Riau. Terakhir itu di situ ya, betul. Iya. Saya itu orang UIN sebetulnya. Namun ayah saya itu ingin juga supaya saya jadi pedagang, tapi saya keras. Akhirnya dia mengalah dengan alasan kalau kamu kuliah ini saya rasanya penghasilan saya tidak cukup lagi untuk menyekolahkan kamu sampai akhir. Tapi karena saya keras, akhirnya dia menyerah. Apa yang Pak Prof katakan atau usaha keras seperti apa yang Pak Prof lakukan untuk bisa merubah orang tua bapak dari Pak Prof tadi? Sebetulnya dia tidak berubah. Oh, tetap keras dengan keinginan dia? Menyerah. Dia menyerah. Iya. Ya, kenapa? Karena dari kecil saya ini kata orang saya termasuk anak nakal. Waduh. Jadi saya selalu itu lasak gitu ya. Iya. Malam-malam itu kan saya sering keluar kadang-kadang kemana, ke surau. Dan saya hobinya itu melihat ada keramaian, itu saya senang itu. Iya. Setiap sudah puasa itu kan ada keramaian. Betul. Saya senang sekali itu. Jadi malam-malam saya di kampung tuh gelap. Jadi saya berpikir, saya ini apakah selamanya ini hidup di dalam gelap ini ya? Jadi bagaimana caranya supaya saya tidak berada dalam suasana gelap seperti ini? Maka ayah saya selalu memberi dorongan bahwa orang-orang hebat itu seperti Soekarno-Hatta, Muhammad Nasir, Mr. Muhammad itu ya, itu orangnya dulu orang susah-susah juga katanya. Dia tidak orang yang tapi mereka itu pintar dan punya cita-cita tinggi sehingga menjadi pemimpin nasional. Gitu. Jadi ada foto-foto itu di rumah saya itu yang orang Soekarno-Hatta, Muhammad Rasman Sino di Mejo, ya kan, itu tadi kompang kan, dia orang Masumi. Jadi saya juga berpikir bagaimana saya supaya bisa menjadi seperti orang itu ya. Iya. Orang itu pintar, jadi pimpinan. Maka tentu salah satunya harus kita belajar sekolah. Betul. Inilah yang memberikan dorongan saya dan memaksa orang tua saya itu supaya saya sekolah. Baik. Kan bapaknya, ayahnya dari Pak Prof sendiri kan sudah menyerah itu, iya kan? Apalagi katanya gini, saya sudah tidak sanggup untuk membiayai sekolahnya Pak Prof begitu. Nah, bagaimana Pak Prof membiayai sekolahnya sendiri itu? Ini Pak, begini dia. Jadi beginilah katanya, pergilah kamu, tapi
nanti andai kata tidak sampai, anggap saja kamu itu pergi berwisata, jalan-jalan ke tempat orang lain. Kalau nggak kesampaian, begini yang dia, supaya hati saya itu yang nanti nggak kesampaian. Kamu boleh coba 1 tahun ini. Berarti tidak dipatahkan ya gitu ya? Tidak dipatahkan walaupun lagi, sebenarnya ingin menyerang. Walaupun sebenarnya dia ingin jadi pedagang ya, iya. Tapi dia tidak patahkan keinginan. Oh, nah, bagus ya, bagus prinsipnya ya. Akhirnya ya diperbolehkan ya. Angga ini pergi jalan-jalan. Begitu kan dia. Supaya saya kan kecewa nanti. Baik. Oke, menarik sekali nih Pak Prof ceritanya nih. Apa namanya? Selain kita dapat juga inspirasi dari Pak Prof sendiri sebagai seorang anak yang ingin mencapai cita-cita yang tinggi, tidak ingin terkungkung pada suatu lingkungan dan tradisi yang mungkin saja tidak membawa kemajuan, tapi inspirasi kita juga ada pada orang tuanya Pak Prof sendiri, mulai dari ibu tadi yang berusaha ya, entrepreneur, dan kemudian bapaknya ya, Bapak Prof sendiri yang tidak mematahkan keinginan anaknya walaupun sebenarnya bertentangan dengan keinginan pribadinya sendiri ya begitu. Oke, kita nanti sambung lagi nih Pak Prof, karena saya ingin tahu juga nih bagaimana kehidupan waktu menjadi mahasiswa ini di Jogja ya. Iya. Ya, kita kembali nanti bersama Pak Profesor Dr. Amir Lutfi, tetap di Bukan Mimpi. Ya, pemirsa, kembali bersama kami, bersama Profesor Dr. Amir Lutfi dalam program Bukan Mimpi. Prof, tadi kita udah cerita tuh, bisa profesor lah dari kecil ya, di masa masa zaman masa kemerdekaan ya, sampai Prof mau kuliah, mau menempuh pendidikan, tapi memang sedikit ya, ada sedikit dapat tantangan lah dari Bapak, karena Bapak ingin profesor jadi seorang pedagang. Kalau orang istilah sekarang memang entrepreneur kali ya, ya itu dah kan, wirausaha gitu ya. Nah, akhirnya Prof kuliah di mana? Di Jogja. Di YN Yogyakarta. YN Yogyakarta. Apa kisah yang menarik di sana, Prof? Yang bisa kita yang Prof alami dan di YN? Karena memang kan Prof kuliahnya kan berarti kan mencari biaya sendiri, ya kan? Karena memang orang tuanya kan, Bapak tadi bilang, saya udah nyerah nih, tak sanggup untuk membiayai kamu sekolah kuliah. Apa yang Prof lakukan? Ya, jadi setelah saya diberi lampu hijau oleh orang tua saya untuk bisa melanjutkan pendidikan, izin gitu ya, maka saya memang sudah lama ingin karena saya latar belakang saya ini kan ini sekolah berbasis keagamaan. Ya. Jadi oleh sebab itu tentu kalau melanjutkan yang berbasis keagamaan juga. Waktu saya masih sekolah menengah itu, saya sudah mendapat informasi bahwa salah satu sekolah tinggi atau perguruan tinggi keagamaan yang bagus di Indonesia ini adalah YIN Yogyakarta. Pada waktu itu kan ada 2 YIN ya. Sebetulnya yang pertama kali YIN itu adalah YIN Yogyakarta. Jakarta tuh dulu tuh Akademi Dinas Ilmu Keagamaan. Akademi Dinas Ilmu Keagamaan. Mula-mulanya itu. Sekolah kedinasan berarti? Kedinasan dulu, yang Jakarta itu. Jadi yang pertama perguruan tinggi itu adalah
YIN itu. Dan YIN itu merupakan pecahan dari UII. Jadi UII itu ilmu Fakultas Ilmu Keagamaan itu menjadi YIN. Fakultas umumnya itu menjadi Gadjah Mada. Nah, tapi ya UII-nya masih ada juga itu. Masih ada juga. Nah, jadi oleh sebab itu saya membulatkan tekad pergi ke Jogja. Ada satu yang menjadi kendala saya waktu itu. Saya itu kan di sekolah menengah keagamaan atau Walid Darun Nahdhah itu. Sebelum saya itu, alumninya itu belum ada yang langsung bisa masuk belajar untuk tes pertama itu lulus bisa kuliah. Tetapi harus dulu menempuh sekolah persiapan namanya. Sebelum masuk ke YIN itu. Ada yang 1 tahun, ada 2 tahun. Nah, itu namanya sekolah persiapan. Sekolah persiapan untuk masuk YIN. Masuk YIN. Ada 2 tahun, ada yang 1 tahun, tergantung kepada yang jadi itu yang pada waktu saya itu tidak ada yang gol itu. Waduh. Tidak ada yang gol. Jadi saya karena basisnya agama, padahal di sana ujian masuknya itu ujian bukan tes-tes sembarangan. Ada ekonomi, ada bahasa Inggris, ada pengetahuan umum, sejarah. Yang biasa lah gitu ya. Iya, di Diano kan formalitas ini ya. Ada bahasa Inggris. Itu mata kuliah atau subjek yang diujikan itu saya tidak dapatkan itu Diano. Waktu di sekolah seperti sejarah itu ya. Saya tidak mengerti. Jadi oleh sebab itu saya harus menjelang ujian itu membeli buku-buku yang saya belajar sendiri. Ya, jadi kebetulan ada kesempatan lebih kurang 5 bulan itu sebelum itu masa persiapan tadi itu? Persiapan. Tapi saya bukan persiapan, sebelum tes. Sebelum tes. Sebab ada jangka waktu lebih kurang 5 bulan menjelang saya tamat baru ada tes. Tidak seperti sekarang itu kan begitu tamat itu langsung tes. Ya, nah, ini tidak ada jeda waktu kira-kira 5-6 bulan. Nah, saya tahu. Setelah saya persiapkan 2 jauh, alhamdulillah saya bisa langsung diterima. Menjadi mahasiswa. Mahasiswa. Jadi ini satu ya boleh dikatakan satu kebanggaan juga saya. Wah, ini saya gol rupanya. Ya. Kemudian di Jogja ini kan sekolah ini kota-kota pendidikan ya. Karena saya ini banyak tertinggal, jadi saya itu ekstra belajar itu. Bagaimana supaya prestasi saya itu bisa bagus. Saya mencatat itu ada itu saya belajar itu untuk menyiapkan supaya jangan ketinggalan ini. Saya tidak keluar itu belajar itu. Ada lebih kurang 3 bulan itu barangkali jarang keluar, sehingga saya ambil foto muka saya itu sudah berubah karena jadi apa? Sudah jadi putih, lebih putih lagi gitu. Wah, ini berbahaya juga. Ya, begitulah kira-kira bagaimana saya Tetapi ada untungnya, walaupun bapak saya tadi mengatakan cobalah 1 tahun supaya kamu itu tidak gagal. Coba aja lah 1 tahun dulu, nanti kalau gagal anggap ya pergi jalan-jalan itu. Ini menjadi yang betul, kata kunci betul bagi saya. Iya. Oleh sebab itu kirimannya itu sebelum dia mengirimkan yang baru itu saya cukupkan betul. Bagaimana caranya?
ya masak sendiri. Kemudian untuk beberapa tahun lamanya masak sendiri itu yang menjadi sambalnya saya itu apa ya? Apa itu? Itu ikan teri, ya. Yang menjadi menu pokoknya itu adalah di sana itu banyak sayur kangkung. Sayur kangkung itu tumis, ya, supaya ada rasanya itu sedikit tumis, digaram, dan supaya ada ikannya itu, bilis itu masuk ke dalam. Bilis. Jadi ini bilis itulah yang udah lama tidak dengar bilis ini saya deh, bilis ya. Ikan bilis ya. Itulah yang menjadi anunya itu. Iya. Untuk mengenakkan. Iya. Sayur tadi. Sayur kampung itu. Sayur kangkung tadi. Itulah yang saya makan. Itu hari-hari. Hari-hari seperti itu. Gak ingat kampung itu. Iya, tentu ingat juga. Tapi kita belajar. Ya. Hari-hari. Itu boleh katakan 3 tahun pertama itu saya itu. Jadi di dekat kos saya itu ada itu orang jual mie, mie goreng, mie rebus, mie kuning tuh ya? Mie Jawa lah. Mie Jawa ya? Iya, bukan mie betul-betul mie apa ya. Teman saya itu selalu makan mie. Barangkali anunya banyak, duitnya dan tidak punya perhitungan seperti saya. Saya itu setiap lewat sana tuh saya ingin makan sesuatu. Tapi saya tahan. Baru saya makan mie itu. Kalau kiriman bulan selanjutnya sudah datang. Iya. Ada sisa uang, baru saya makan mie. Itulah makanan yang terenak itu yang saya rasakan waktu itu. Waduh. Mie rebus itu. Kalau misalnya Bapak sekarang ke Jogja, kira-kira masih ingat tak mie yang mana? Kemarin saya datang ke sana, itu sudah tak ada lagi. Kemudian satu lagi yang paling enak waktu itu adalah soto Kadipiro. Waduh. Orang tuh makan soto itu ya waktu itu bukan main enaknya. Saya gitu juga. Sebelum ada datang kiriman, saya tidak akan makan. Berarti kangkung aja yang habis dulu ya? Kangkung. Jadi sayur kangkung rasa mie gitu ya? Iya, sayur kangkung yang dicampur dengan bilis tadi. Bilis tadi. Itulah yang jadi ikan sayur. Tapi alhamdulillah itu sehat aja. Sehat. Ya karena semangat tadi. Ya, ada semangat itu. Ada semangat tadi kan. Jadi walaupun kangkung sama bilis tetap rasanya mie gitu. Itu. Iya. Sama soto gitu ya? Iya, soto itu bukan main enak rasanya waktu itu. Tapi setelah saya menjadi pejabat lah di Windu kan saya cari Kadipiro. Saya makan, rasanya tak ada enak. Tapi waktu mahasiswa itu rasanya bukan main enak soto Kadipiro. Sekarang sudah banyak cabang-cabangnya tuh anak-anaknya. Iya. Ternyata biasa saja ya. Tapi soto Kadipiro dan mie tadi yang mendorong Bapak untuk bisa menjadi seorang sarjana di IAIN. Iya. Ya, tapi itulah bagaimana saya itu bisa menghemat demi untuk bisa jangan sampai makan mie putus. tadi. Bukan bisa makan mie tadi. Iya. Tidak bisa. Tidak, saya tahan itu. Ya itu. Iya. Nah itu sebagai contohnya. Itu motivasi tadi ya. Motivasi. Kalau kita ambil sekarang mungkin ketika kita memang bercita-cita untuk mencapai suatu hal yang baik, yang mungkin kita harapkan itu menjadi kebaikan bagi kita, maka kita akan berusaha untuk mencapainya. Apapun kita lakukan. Iya. Jadi termasuk tadi makan kangkung sama bilis tadi. Iya itu tadi itu. Jadi baru bisa saya itu agak sedikit enteng setelah saya sarjana muda. Dulu kan ada sarjana. Pakai sarjana muda dulu. Iya, dulu gitu sarjana muda. Sarjana muda. Sarjana penuh. Sarjana muda. Jadi ada teman saya dari Kalimantan. Ber. Kita sekarang melamar beasiswa di Departemen Agama. Bagaimana caranya? Waktu itu kan NU sangat ketat itu. Saya bukan orang NU.
tapi dia orang NU. Saya bersama saya katanya. Kami melamarlah ke Jakarta. 6 bulan setelah itu dapat beasiswa. Waduh, baru bisa makan mie tiap hari. Baru masa bisa makan mie saya. Wah. Dan itu dirapel 1 tahun itu sehingga saya dapat membeli sepeda. Waduh. Sepeda racing. Sepeda kecil itu. Sepeda racing kata orang itu ya. Iya. Baru saya bisa. Sebelum itu sepeda saya itu dibelikan ya, karena ada sepeda buruk di rumah saya dijual oleh orang tua saya. Dikirimlah ke apa namanya itu, ke Jogja. Ke Jogja, ya. Tentu karena ini sepeda buruk, dapat sananya sepeda buruk juga. Oh, ya kan? Bunyi-bunyi. Jadi saya malu juga waktu itu. Sehingga parkir sepeda saya itu saya bikin jauh-jauh sedikit supaya jangan ketahuan kalau saya membawa sepeda buruk. Sepeda buruk dari kampung. Dari kampung. Enggak. Oh, itu yang beli itu. Dibelikan. Ya? Jadi oh, yang beli itu sepeda buruk. Ya kan ada apa sepeda buruk juga. Ya. Jadi malu juga saya, apalagi didengar oleh teman wanita kan bunyi-bunyi. Waduh. Kemudian itu saya masih ingat nyanyi kenangan saya. Ada itu teman saya itu anak pedagang tembakau. Dia ke Vespa. Wah. Waduh. Sebentar teman wanitanya bertukar-tukar itu. Karena ya. Jadi dalam hati saya, kapan saya dapat membeli sepeda motor segitu ya, sehingga saya dapat pula membawa teman wanita yang cantik. Waduh. Akhirnya dapat. Iya, setelah baru jadi pegawai baru dapat beli sepeda motor. Iya. Oke. Jadi itulah apa namanya itu selentingan pengalaman yang saya Tapi saya itu waktu itu karena sepeda saya buruk, saya tinggal tidak jauh dari kampus. Dari rumah dekan saya. Jadi profesor ini yang ahli hukum Islam ini, Tengku Hasbi As-Siddiqi, Profesor Tengku Hasbi As-Siddiqi. Kebetulan menantunya itu satu kelas dengan saya. Jadi saya dia sudah punya suami. Ibu, itu kalau ibu pergi ke kuliah dengan siapa? Dengan bapak. Masih bisa numpang satu enggak? Oh, masih bisa. Iya. Jadi saya itu selalu numpang itu dengan mobilnya dekannya itu tadi. Jadi dekat sama dekan gitu, Pak? Dekannya itu tidak bisa kita kenal, dia betul, dia punya wibawa betul, profesor itu. Jadi itu, kalau dia ngomongnya sih satu-satu aja cuma itu. Iya, dengar suaranya dan gigil gitu. Kalau tidak menggigil kita hormat ya. Ya, karena dia tuh ahli itu ya. Jadi dia melihat saya, pandangan saya, dia tidak ngomong dia itu kan. Iya. Saya numpang belakang. Akhirnya seorang mahasiswa yang bernama Amir Lutfi lulus. Akhirnya, ini juga yang penyediaan ini yang ada lagi yang pengalaman saya itu yang ini pengalaman yang agak menarik. Apa itu? Waktu setelah sarjana muda itu kan namanya doktoral. Iya. Waktu saya di doktoral itu saya ingin cepat tamat supaya 5 tahun itu selesai. Bagaimana caranya? Jadi saya datanglah ke wakil dekan satunya. Pak, saya mau cepat. Rupanya dia tersinggung rupanya. Kamu ini kok katanya ya, banyak orang yang mau antri ini.
karena dia kecewa dengan saya datang, diberikannya saya kepada pembimbing yang orang sebut itu killer. Oh. Jadi Dr. Marzuki Rashid namanya itu, orang Aceh. Jadi dikasihnya sama saya. Ini saya sudah banyak membimbing ini, sudah 12. Satu orang itu 1 bulan. Jadi kamu 1 tahun lagi. Wah, bagaimana Pak? Saya ini agak susah juga ini orang. Kalau begitu begini, kamu pergi ke asisten saya. Ya. Nanti kamu anukan skripsi kamu itu. Saya pergi ke asisten dia itu. Ya pembimbing 2-nya lah kira-kira. Iya. Setelah dibacanya, ya setuju aja dia. Datang lagi ada sampai semingguan mau saya. Datang lagi saya. Wah, sudah bagus apa kamu ini? Skripsi kamu ini. Pergilah kamu Bapak Marzuki Rashid. Datang saya ke Marzuki Rashid. Pak, ini sudah pembimbing 2-nya sudah Pak. Sudah oke ACC lah gitu ya. Kalau pembimbing 2 itu kebetulan dia orang Madura. Kalau dia sudah setuju katanya itu saya setuju. Dia orang pintar itu katanya. Langsung dilihatnya tekannya supaya saya maju. Berarti tidak tidak seperti yang diprediksi oleh tadi dekan gitu ya. Ternyata langsung dalam waktu singkat Bapak sudah bisa maju. Bisa maju langsung. Tidak seperti yang dianukan wakil dekan 1 tadi. Wakil dekan 1 tadi. Ya kan. Dia sebetulnya karena marah sama saya disuruhnya kepada yang pembimbing yang killer supaya lebih lama. Dan ternyata lebih cepat tuh saya. Lebih cepat. Tidak sampai 1 bulan selesai. Tahun berapa Bapak jadi sarjana itu? Itu tahun 70. Tahun 70. Oktober 70 itu. Dan setelah tamat langsung bekerja. Dulu ada ceritanya lagi itu. Ada lagi ceritanya. Menarik itu. Banyak cerita. Iya, yang menarik. Namanya pengalaman hidup kan? Iya betul. Jadi setelah di Teken, ya, saya menghadap ke W1, wakil dekan 1. Pak, loh, kan baru katanya sudah bagus saya Pak. Mulanya dia tidak mau. Itu akhir dari tahun ajaran itu. Karena kalau tidak itu lagi nanti harus ulang lagi kan? Tahun lagi. Iya. Bayar lagi. Ya. Jadi dia bilang, "Ini kamu ini bagaimana? Kamu baru." Akhirnya karena dia tidak mau, saya pergi ke wakil dekan 2. Kebetulan anak Profesor Hasbi, Nur Zaman namanya. Pak, saya ini sudah selesai oleh 1, tidak mau dia Pak. Diteleponnya. Pak, sudah selesai, kenapa tidak katanya. Akhirnya dimasukkan juga oleh dia. Iya. Maka ujianlah saya itu. Ya. Bulan Oktober itu. Kami bertiga. Saya ada teman lagi. 1 yang dibimbing oleh wakil dekan 1 itu. 1 yang lain. 1 saya. Majelis mengatakan yang 2 ini tidak lulus. Oh iya. Tiba pertimbangan saya, jadi kata pembimbing yang tidak lulus tuh, kalau begitu tidak kita luluskan aja semua. Ketiga-tiganya. Iya. Lalu diprotes oleh pembimbing saya. Kenapa? Apa salahnya ini? Akhirnya karena alasan dari pembimbing saya itu masuk akal, saya lulus ketiga itu. Maka saya waktu itu yang bertiga yang maju,
Satu lulus dan menjadi sarjana. Alhamdulillah waktu itu. Itulah baru saya merasa inilah orang tua saya yang ragu dulu tidak akan selesai, ternyata selesai. Sudah selesai. Pada waktu itu yang doktorandus baru berapa orang. Iya. Wali kota Pekanbaru itu masih BA juga loh. Raja Rusli BA. Tahun 70. Tahun 70 itu. Yang doktorandus itu masih sedikit. Betul. Di Pekanbaru aja yang doktorandus ingat saya tahun-tahun 70 cuma 1 orang, Pak. Iya, pokoknya hanya beberapa orang. Jadi ya, itulah beberapa kenangan yang saya rasa itu menjadi itu yang selalu saya ingat. Tapi yang paling itu pokoknya kita yang penting sungguh-sungguh dan berkemauan keras. Iya, anak itu tuh pemirsa. Jadi kalau kita memang mau mencapai sesuatu itu ya harus sungguh-sungguh, berkemauan keras, hadapi semua tantangan. Tapi kalau menghadapi orang tua juga harus pandai-pandai ya, seperti Pak Profesor tadi, menghadapinya dengan cara yang elegan sehingga orang tua pun sendiri mau memberikan izin, dan setelah itu ya berusaha keras. Iya Pak Profesor ya. Apapun kendalanya tetap dihadapi dan insya Allah cita-cita akan dicapai. Nah, kita akan lanjutkan nanti berbincang kita bersama Pak Prof, tetap di bulan ini. Ya, pemirsa, kita jumpa lagi bersama Pak Prof yang tadi seorang mahasiswa yang dengan makan kangkung ternyata dia berhasil menjadi seorang sarjana di IAIN Yogyakarta, dan sekarang dia berada depan kita menjadi seorang rektor dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai di Kampar, Bangkinang, posisinya. Nah, Pak Prof, dari seorang mahasiswa yang mungkin menempuh pendidikan yang penuh perjuangan, sekarang Pak Prof duduk di depan kami sebagai seorang rektor dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Nah, sampai Pak Prof sendiri mendirikan universitas ini, ya biasanya orang kan kalau sudah bekerja menjadi hidup mapan gitu ya, menjadi seorang apapun lah profesinya. Apalagi sudah di sini kita lihat juga Pak Prof menjadi seorang memiliki jabatan di UIN Suskaryau, ya itu kalau boleh dikatakan hidupnya sudah enak gitu, nggak mikir-mikir lagi lah harus buat usaha yang lain atau apa. Ini kita lihat Bapak membuka universitas, mendirikan sebuah universitas yang mungkin juga orang berpikir ngapain mendirikan universitas di kabupaten gitu. Ini apa ceritanya kok bisa Bapak sampai mendirikan Universitas Pahlawan? Ya, ini menarik ini pertanyaan ini. Iya, jadi pertama saya ini jadi rektor juga tidak menjadi saya, tapi menjadi cita-cita dari dulu ya. Dan banyak itu hidup saya itu terjadi secara seperti air mengalir aja. Mungkin ringkas saya begini. Pada mula-mula saya setelah selesai tadi, saya bekerja di IAIN Sultan Syarif Qasim yang didirikan pada tahun 1970, September 70, kalau nggak salah saya 16 September tahun 70. Oktober saya selesai di Yogyakarta. Lalu saya melamar. Jadi ada kebetulan saya melamar waktu itu. Belum pulang lagi saya ke sini. Oh, masih di sana? Masih di Jogja. Melamar saya ke Jakarta dulu. Dan memang dari kecil saya sudah ingin menjadi dosen. Saya tertarik menjadi tenaga pendidik ini. Karena saya dari kecil sudah jadi pendidik. Jadi oleh sebab itu saya beli buku-buku untuk
saya menjadi dosen. Saya begitu selesai, jadi Oktober, jadi November, Desember, Januari. Jadi kan baru kena Oktober baru tamat. Lalu saya ingin menjadi dosen terhitung Januari. Jadi kata orang kepegawaian, oh tidak, kamu tuh mendapat beasiswa. Jadi harus minimal 3 bulan jaraknya baru boleh menjadi pegawai negeri. Oh begitu. Kalau menerima beasiswa begitu? Iya begitu. Jadi tidak boleh langsung. Jadi 3 bulan katanya. Jadi artinya banyak aturan dulu ya, Pak ya? Jadi ya sekarang saya kira mungkin gitu juga. Ya. Jadi karena Oktober tamat, November, Desember, Januari. Setelah 3 bulan, baru 1 Februari saya menjadi dosen. Jadi dosen. Resmi jadi dosen ya? Iya. Ya? Singkatnya begini, saya setelah jadi dosen ini saya lihat juga ini waktu itu Besi Agung itu anunya, Besi Agung Anur itu kampusnya. Wah ini gimana ini ya? Jadi saya tidak betah tuh gimana itu. Iya. Kemudian saya itu membuat beberapa ide. Jadi tidak disenangi juga oleh atasan. Kebetulan dia jadi wakil rektor 2 waktu itu. Saya disuruhnya dibuanglah saya karena ada waktu itu cabang IAIN di Tembilahan. Tembilahan, dibuang saya ke sana. Tapi saya diangkat sana tuh 1 Juni 1971 sebagai wakil dekan 1. Oh langsung jadi wakil dekan 1. Tapi sampai di sana waktu itu Tembilahan itu jangan dibandingkan seperti sekarang. Kampung kecil. Tahun berapa itu Pak? Tahun 71. Karena aja 2 hari 3 hari Pak. Ya tapi waktu itu kan ada pesawat ke Oh masih pakai pesawat. Ada pesawat ke Tembilahan itu. Tapi tidak terbayar juga kalau selalu. Iya. Jadi terpaksa melalui jalan buatan. Naik bus sampai ke sore. Ya, sore nanti sampai ke Kuala Cinaku. Ya Kuala Cinaku itu tempat tempat naik kapal atau naik boat untuk ke sana. Ya, kan saya ingat tuh Pak, tahun saya pernah tinggal di situ. Iya, biasanya lewat air Mole itu itu. Di sana. Saya lihat ini kalau begini saya ini tidak bisa berkembang. Jadi jiwa saya itu memang tidak bisa juga. Kalau begitu saya pindah ke Jakarta. Tanpa setahu rektor, saya melamar ke Jakarta, ke Departemen Agama. Karena itu sana. Jadi saya minta di situ ke Universitas Islam Jakarta, saya mau ambil di sini dari pegawai Departemen Agama, tapi diperbantu ke sini. Boleh? Terbilaskan saya. Saya lapor ke rektor. Kamu aja kan nggak minta izin katanya. Bapak ini kan sudah membantu saya. Memang dari kecil nakal ternyata. Iya, sudah bantu saya. Kan nanti kalau Bapak ke Jakarta kan saya boleh saya bantu Pak. Wang pandainya ke dia orang-orang Pangkalan aja Lemo Ali. Wang pandai menghengkui dia. Hengkui. Tahu hengkui dia. Hengkui menyikung. Mau angkat. Hengkui saya. Akhirnya tak mau dia. Supaya ditinjau dia. Bagaimana ini? Kebetulan pada waktu itu Fakultas Syariah yang ada di Tembilahan itu mau dipindahkan ke Pekanbaru. Iya. Jadi orang-orang departemen, kalau itu kamu aja jadi dekan. Wah, saya baru masih muda itu, umur 26. Muda sekali. Iya. Jadi karena saya diberi
mau saya. Apalagi pindah Pekanbaru ya. Pulang ke jadi dekan. Tadi saya kan protes. Iya. Nah sekarang kalian rasain itu, saya pulang jadi dekan saya sekarang. Sampailah saya ke Pekanbaru itu lagi dekan. Tapi saya tidak juga senang itu, saya mau sekolah juga. Iya. Akhirnya saya tahun 74 melanjutkan kuliah. Ikut kuliah cikal bakal pasca sarjana sekarang. Jadi studi purna sarjana di Jogja setahun itu ya. Akhirnya saya dapat yang ranking 1. Kemudian saya ikut lagi di pusat penelitian ilmu sosial di Aceh yang diadakan oleh Departemen Pendidikan bersama dengan Ford Foundation. 1 tahun di Aceh 77. Ya. Saya ikut lagi. Saya dapat 2 terbaik juga. Tapi satu yang saya ingin tahu. Saya waktu di studi sarjana, disitulah saya baru mendapat duit itu. Karena beasiswanya besar. 35.000 waktu itu. Makan cuma 3.000. Bayar sewa asrama itu 3.000, 6.000, masih ada 29.000. Menghabiskan uang 1.000 itu bukan main. Lama ya? Banyak lama. Makan aja 1 bulan 3.000 cuma. Mungkin sering. Jadi 25.000 itu masih di saya. Coba kalau 12 bulan dapat 300.000. Vespa waktu yang baru itu sekitar 350.000 cuma. Jadi saya menyimpan uang itu bisa beli Vespa. Jadi dapat Vespa ya? Jadi dapat. Itulah dapat Vespa baru. Waktu itu belum nikah kan? Udah. Nggak jadi lah bawa cewek gitu kan? Iya bawa istri. Bawa istri jadi ya. Itulah saya baru. Sebelum saya berangkat itu hanya Vespa buruk. Iya. Vespa atau yang bulat itu ya. Baru terbeli. Ini bisa. Kemudian tahun 77 saya ikut tadi itu anunya 70.000 tambah lagi. Makannya itu waktu itu cuma itu sekitar 10.000. Makan sudah tuh. Sebulan itu ya? Sebulan. Waktu itu. Mewah itu. Mewah sudah. Itu mesin tik itu kalau di Banda Aceh 3.500. Tapi saya akal saya panjang karena saya mau ke Sabang lebih murah, 2.700. Akhirnya supaya kami ke Sabang karena 2.700. Mesin tik hanya 2.700. Iya. Jadi 1 tahun itu saya bisa menghasilkan itu 600. Waduh, banyak tabungannya. Itu berapa Vespa itu, Pak? Itu tambah lagi. Jadi artinya apa ini? Artinya mulai dari itu kita rupanya Tuhan bisa. Jadi karena saya ini hobi sekolah dan bagus, saya juga waktu itu sudah lagi. Karena ada di Banda Aceh tadi saya 2 terbaik. Lalu oleh Peter Weldon namanya sebagai penasihat orang Amerika diberi saya ke untuk belajar di NU. NU Australia. Ya. Itu susah juga masuk ke sana. Itu sudah tes saya sudah dapat cuma sayang karena saya ini dari YIN, dia anggap itu kurang berkenan saya mengambil sosial antropologi. Saya ditolak itu. Waduh. Padahal sudah itu menyebabkan saya sakit itu. Tapi akhirnya saya juga bisa melamar di UI, terima, melamar di situ sudah ada pasca sarjana, melamar di IAIN Jakarta karena ada diterima, saya sudah mau masuk, tapi saya ingin ke luar negeri, karena saya ingin ke luar negeri. Jadi salah satunya adalah kalau saya mengambil program doktor bebas, saya bisa mengambil satu perguruan tinggi di Indonesia
satu perguruan tinggi di luar negeri dan dibiayai oleh negara. Maka pada tahun itu hanya ada tinggal satu lagi jatah yang kita perebutkan. Ada 60 yang memperebutkan untuk dapat jatah itu tahun 84 itu. 84. Jadi orang departemen bilang, Pak Amer ini bagaimana ini? Ini yang sudah ada yang pasti diterima di apa namanya UI dan di EN juga. Pak dipilih ini belum tentu lulus. Tidak apa-apa. Tapi setelah itu saya dinyatakan oleh ini yang nomor satu. Proposalnya ini ya bagus. Saya meneliti tentang Siak, tentang Sultanan Siak dalam aspek hukum dan sejarah. Wah, dapatlah saya itu. Jadi semenjak itulah saya dapat memegang uang jutaan. Karena itu satuan itu dapat saya 2 juta. Buat rumah saya waktu itu 1 juta sudah jadi satu rumah itu. Waduh. Ini saya dapat biaya. Akhirnya saya pilih kemana? Bisa milih ke Australia, Eropa, atau Amerika. Kalau Australia pikiran saya ini karena pembuangan orang bule di sana. Pikiran waktu itu Amerika, kalau saya ke Amerika hanya saya dapat Amerika saja. Tapi kalau saya ke Eropa saya bisa kemana-mana. Lalu saya ambillah Universitas Leiden. Disitulah saya ditempatkan untuk doktor sandwich saya. Saya di sana. Jadi oleh sebab itu saya bisa kemana-mana. Saya minta mana-mana itu. Saya minta ke Inggris, kemana saya untuk penelitian dari panitia. Jadi disitulah saya mulai mendapatkan pengalaman internasional. Jadi saya dibawa itu melihat universitas yang bagus, diskusi-diskusi yang dengan universitas itu, termasuk juga dibawa itu program saya itu 1 bulan itu ke Mesir, dibiayai itu. Itu di hotel bintang 5, ya kan? Dikasih lagi uang lumsum 1 bulan, selain dari tadi beasiswa kita. Di situ saya melihat bagaimana cara mengembangkan perguruan tinggi. Tidak sampai di situ, setelah saya kembali, saya jadi dekan, jadi wakil rektor, saya dapat kesempatan lagi itu ke Australia. Setelah saya ke Australia, saya lihat, Australia ini tidak seperti pembuangan orang putih punya. Teratur. Saya ditempatkan waktu itu di Macquarie University di luar kota Sydney. Saya 4 bulan itu menjadi belajar itu untuk training University Administration. Jadi saya dibawa lagi itu untuk berdiskusi bagaimana mengembangkan perguruan tinggi. Karena waktu itu saya sudah wakil rektor 1. Saya ke universitas yang besar, mulai dari Melbourne Uni. Kalau di Sydney itu ada Universitas Sydney sendiri. Ada South Wales itu NSW. Ada 2 kantor itu. Sampai ke Wollongong, sampai ke Enio. Yang tadinya saya ditolak. Itu ya. Saya sudah profesor itu. Sudah profesor saya waktu itu, profesor, tapi saya belum rektor. Jadi sampai di Enio kami dilayani oleh training itu oleh wakil rektor 1 perempuan. Jadi waktu itu saya komplain sama dia. Ini universitas kamu ini dulu pernah menolak saya. Ya, saya kecewa betul itu. Tapi dia pintar rupanya. Untung itu katanya. Karena Bapak tak di sini, Bapak sudah profesor doktor sekarang. Ngomong juga sama dia nggak Pak?
Iya. Kamu pandai mengangkat-angkat saya. Oh tidak. Tapi dia itu bilang itu. Tapi betul juga. Ya. Nah, jadi itu saya, oh ini rupanya NU yang saya mau ke sini dulu. Tapi sepi juga tuh NU itu rupanya di ya. Karena terpencil namanya kampusnya. Oke. Nah, jadi itulah pengalaman itulah yang saya ingin kembangkan, termasuk mengembangkan di YIN. Karena YIN itu adalah sekolah semacam kedinasan ya, hanya Islamic Studies. Saya diangkat rektor. Jadi kalau saya menghabiskan umur saya hanya untuk mengurus yang Islamic Studies ini, terbuang percuma umur saya. Iya. Jadi saya harus mengembangkan ini. Maka saya kembangkan itu. Maka termasuk saya masukkan semua yang belum ada di Riau waktu itu. Waktu itu peternakan belum ada, saya bangun peternakan. Belum ada psikologi, saya kerjasama dengan UI untuk peternakan dengan IPB. Belum ada komunikasi, saya kerjasama dengan UNPAD untuk mengembangkan komunikasi. Belum ada ekonomi, saya kerjasama dengan UNDI dengan UNAN. Yang satu lagi itu yang menariknya ada. Saya undang itu waktu itu Muhtar Ahmad. Dia itu sudah rektor. Rektor 1 baru dia. PR1. Pak Muhtar, ini nanti ini apa ilmu yang laku ini? Ini tahun 76 77 itu. Sorry. Ya. 96 nah. 97. Ya, PS1 dia tuh. Iya, saya masih mahasiswa dia. Iya, betul kan? Apa ilmu yang akan masa depan? Ilmu komputer. Ya, informatika. Kalau itu kita dirikan ya Pak ya. Dia bantu itu. Padahal di Undir sini belum ada. Akhirnya bagaimana ini caranya? Tidak ada dosen. Saya pergi ke ITB. Kebetulan rektornya teman saya. Jadi saya bilang, Prof. Lilik, saya mau minta tolong sama Bapak ini. Apa Pak Amir? Saya mau mendirikan informatika di YIN saya. Bapak saya tidak salah dengar ya. Kenapa Pak? Yang seharusnya ke sini bukan Bapak dari YIN, tapi di Universitas Riau. Ya. Harusnya bukan Ahmad sana gitu. Teramat ya. Jadi bisa dilihat kan bagaimana visi saya. Iya. Dan itu Bapak terapkan di sini? Di sini tentu saja. Di Universitas Pahlawan ini? Pahlawan ini. Semuanya ada? Seperti yang sekarang ini hampir ada. Bahkan banyak yang tidak ada di sana sudah. Di sini kan ada kesehatan di sini. Iya. Jadi kesehatan ini lebih lengkap. Boleh dikatakan mungkin di UP sendiri sekarang ini tidak hanya yang seperti Bapak bilang tadi yang jurusan-jurusan peternakan, tapi ternyata juga kesehatan ada di sini gitu. Biasanya kan kesehatan kan sendiri gitu kan. Ada ini tergabung karena ini dulu asal mulanya memang kesehatan sini. Akademi perawat di sini. Jadi setelah akademi perawat menjadi sekolah tinggi kesehatan, kemudian saya tambah dengan sekolah tinggi keguruan, sudah kemudian menjadi universitas. Nah, inilah. Jadi saya ingin, sebetulnya dari awal saya ingin juga menjadikan Kampar ini sebagai pusat pendidikan. Oleh sebab itulah saya mencoba ini. Tapi banyak orang mengatakan tidak mungkinlah mengembangkan di daerah. Nah itu tadi Pak. Ya karena ini dekat dengan Pekanbaru. Orang mungkin milih Pekanbaru. Tapi saya bilang tidak. Ada kelebihan di sini. Apa kelebihannya di sini Pak? Kelebihan di sini pertama suasana bisa untuk belajar. Kalau di Pekanbaru itu kan kota ya. Jadi di sini lebih bagus. Jadi kalau orang ke sini sekarang dengan suasana ini kan nampak ini. Udaranya bersih. Pepohonan banyak. Dan juga bagi orang Kampar tidak perlu jauh-jauh lagi. Itulah yang mendorong saya untuk menjadikan sebuah
universitas yang bergengsi. Jadi saya ini dari dulu ingin kualitas. Saya terkenal orangnya kualitas. Mulai dari UIN itu, saya kalau menguji dokter itu, kalau ndak dia berkualitas, saya tolak dulu. Saya nggak mau menguji. Nah, jadi saya ingin menekankan ada kualitas, karena kita ini kekurangan perguruan tinggi yang berkualitas. Dan UP adalah perguruan tinggi yang kita cita-citakan. Kedua, saya ingin supaya memperbanyak entrepreneur. Nah, itu dia. Kewirausahaan. Karena saya lihat dan saya juga merasakan kalau orang tidak mempunyai jiwa kewirausahaan, apapun yang dibuatnya dia akan jadi. Kalau orang menjadi rektor harus punya jiwa kewirausahaan. Ya, termasuk menjadi kepala keluarga, begitu juga harus menjadi orang kewirausahaan. Dan UP ini ingin Bapak ciptakan menjadi universitas dengan ciri kualitas dan kewirausahaan. Karena kewirausahaan itu semakin banyak di suatu negara, para wirausahawannya akan bertambah maju negara itu. Baik, jadi ya, kita sudah dapat intinya bahwa inilah seorang Amir Lutfi yang berangkat dari desa, dari Kampar ini, yang kemudian berjuang di Jogja untuk menempuh pendidikan, harus berhadapan dengan orang tua sendiri yang ingin menjadikan dia seorang pedagang, dan akhirnya berhasil menjadi seorang sarjana dan berhasil menjadi seorang pendidik dengan berbagai pengalaman, walaupun juga pernah juga ditolak di salah satu universitas yang diinginkan di luar negeri, dan sekarang menjadi seorang rektor di Universitas Pahlawan Tuan Kutub Busai yang akan dia jadikan sebuah universitas dengan dasar pendidikan kualitas dan kewirausahaan. Karena ini begini, saya melihat Riau ini lambat berkembang. Saya itu di Riau adalah profesor kedua setelah Muhtar Lutfi. Sama Lutfi ya? Tahun 71 saya tahun 1991 saya sudah guru besar. Berdua dengan Muhtar Lutfi. Tahun 92 dia meninggal. Saya lah lagi tinggal guru besar di Riau. Waktu itu Muhtar Ahmad belum lagi itu ya? Belum, Muhtar Ahmad jauh. Masih dokter waktu itu. Dokter baru ya waktu itu. Muhtar Ahmad itu tahun 95 atau 96 baru ada dia. Profesor. Jadi saya itulah. Jadi oleh sebab itu saya ingin masyarakat Riau ini supaya mempunyai lembaga pendidikan yang berkualitas dan mempunyai ciri kewirausahaan. Dan itu ada di UP. Inilah yang saya ingin terwujud di sini. Kemudian ditambah dengan kita perlu memperhatikan lingkungan. Oleh sebab itu kita harus memelihara lingkungan, ekosistem kita. Jadi oleh sebab itu kita menjaga ini supaya lingkungan hutan kita ini jangan diperebutkan orang untuk menjadi galian C, untuk menjadi kebun sawit dan sebagainya. Dan itu cita-cita dari Pak Amir juga. Ya. Baik. Itu panjang lagi ceritanya Pak. Mungkin kita perlu satu episode lagi. Nah, Pak Prof, dari sekian banyak cerita yang menginspirasi tadi sehingga sekarang Pak Prof menjadi seperti sekarang ini, pernah enggak dulu waktu kecil bermimpi menjadi seperti ini? Secara khusus menjadi rektor ya tentu tidak ya. Tidak pernah. Tapi orang tua saya selalu menyampaikan kepada saya waktu kecil, ini orang ini dulu orang tidak berada juga, tapi karena dia semangatnya kuat, dia menjadi pimpinan nasional.
Jadi dalam pikiran saya, apakah saya bisa pula menjadi orang besar seperti mereka ya? Tapi tidak pernah bermimpi untuk menjadi seperti Oh sekarang. tidak, saya tidak secara Tidak khusus. pernah bermimpi. Nah, tapi kalau untuk menjadi pendidik, saya memang dari kecil sudah punya cita-cita bagaimana menjadi seorang pendidik. Sebetulnya dulu itu sebelum jadi pendidik, saya ingin menjadi pendakwah sebetulnya juga. Tapi setelah berkendaraan perguruan tinggi, sudah bergeser sedikit. Baik. Ya. Ya, Pak Prof, karena memang Pak Prof dulu tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang profesor, apalagi memiliki sebuah universitas sebesar ini yang memiliki kualitas dan juga entrepreneur sebagai pijakan dasar untuk mengelola pendidikan di sini. Bapak bangun, Pak, karena semua yang ada sekarang bukan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.